kita pahami agar memahami sefaham-fahamnya tentang tujuan sholat, ya. Karena ada aqimis sholat, ada kaifiyatus sholat, itu berbeda. Gitu. Kalau aqimis sholat itu artinya maknanya tegakkan sholat. Sedangkan kaifiyatus sholat itu adalah mengerjakan sholat. Yang nanti tuntunannya ada dalam kitab fikih. Fikus sholat. Artinya teknik praktek sholat yang secara syariat. Jadi syariatkan yang nantinya ada rukun dan syarat sahnya sholat. Sedangkan aqimis sholat itu tidak demikian. Gitu. Nah, di dalam Quran itu nggak ada kaifiyah. Ya, yang ada kaifiyah tata cara sholat itu adalah di dalam kitab fikih. Ya. Sedangkan yang disampaikan Allah kepada Nabi adalah ini aqimis sholat. Nanti Nabi mempraktekkan bagaimana aqimis sholat. Sehingga nanti ujungnya dapat mencegah kemungkaran dan kefahisahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pemirsa yang semoga dan senantiasa dirahmati Allah dan diberikan kemudahan-kemudahan di dalam memahami ayat-ayatnya, sehingga oleh karenanya kita dapat melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, tentunya sesuai dan selaras dengan sunnah para nabi-nabinya, utamanya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, salam jumpa kembali dalam channel kajian, channel yang senantiasa mengajak Anda dan kita semua untuk senantiasa berpikir, memahami ayat-ayat Allah. Dan ayat-ayat Allah ini adalah tuntunan bagi kita semua. Nah, saudara pemirsa, selanjutnya mari kita kaji ayat-ayat Allah, dan sudah sebagaimana biasanya saya tuliskan di sini ayat-ayat dan juga ada hadis yang nantinya akan menjadi bahan materi yang akan kita bahas dengan judul perbedaan antara aqimis sholat dan kaifiyah sholat. Ya, jadi tentang sholat ada kaifiyat, tentang sholat ada aqimis sholat. Itu jelas ada perbedaan yang nanti pada ujungnya kita simpulkan, masuk ke dalam kesimpulan tentang apa itu aqimis sholat dan apa itu kaifiyatus sholat. Baiklah saudara pemirsa, inilah ayatnya di dalam surat 29 ayat 45. Allah berkalam, Allah berfirman yang akan kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis sholah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ila akhiril ayat. Nah, ini ada titik-titik, enggak saya teruskan.
Nggak saya panjangkan karena yang akan kita bahas adalah sholat yang mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau secara tarjim, secara terjemahan, utsluma, ya, bacalah ma'uhya, apa yang telah diwahyukan ilaika, kepadamu, ya, domirnya adalah Muhammad Rasulullah, minal kitab, dari kitab, wa aqimis sholat, lalu tegakkanlah sholat, inna sholata tanha, sesungguhnya sholat itu mencegah anil fahsya, ya, atas perbuatan yang keji, fahsya, wal munkar, dan munkar. Itu terjemahannya begitu, saudara, ya. Nah, dengan terjemahan seperti itu, ya semestinya ya sudah paham orang bahwa tujuan sholat itu adalah untuk mencegah, mengantisipasi agar manusia tidak berbuat keji dan munkar. Ya, jadi poinnya, tujuannya sudah diketahui. Ya. Namun mari kita pahami, agar memahami sefaham-fahamnya tentang tujuan sholat, ya, karena ada aqimis sholat, ada kaifiyatus sholat, itu berbeda, gitu. Kalau aqimis sholat itu artinya, maknanya tegakkan sholat. Sedangkan kaifiyatus sholat itu adalah mengerjakan sholat, yang nanti tuntunannya ada dalam kitab fikih, fikus sholat, artinya teknik praktek sholat yang secara syariat. Jadi syariatkan yang nantinya ada rukun dan syarat sahnya sholat. Sedangkan aqimis sholat itu tidak demikian, gitu. Nah, di dalam Quran itu nggak ada kaifiyah, ya. Yang ada kaifiyah tata cara sholat itu adalah di dalam kitab fikih, ya. Sedangkan yang disampaikan Allah kepada Nabi adalah ini, aqimis sholat. Nanti Nabi mempraktekkan bagaimana aqimis sholat, sehingga nanti ujungnya dapat mencegah kemungkaran dan kefahisahan. Nah, itu saudara. Makanya di sini kalimatnya utslu, ya, utslu. Ini asal dari kata tilawah. Nah, saudara kan pernah dengar tilawatul Quran, tilawatihi. Nah, ini diartikan baca. Nanti ketemu lagi, ya, kalimat dalam Al-Quran itu amlahum kitabun fihi tadrusun. Darosa. Tadrusun itu darosa. Artinya juga baca. Nah, ini saya antarkan saudara untuk memahami makna-makna yang ada dalam Al-Quran itu, ya, belum tentu sama sebagaimana yang diterjemahkan. Lalu kalimat iqra bismi rabbik itu juga baca, ya, qara'a.
Nah ini kalau dalam bahasa Indonesia, ya semuanya baca. Tapi objeknya berbeda, saudara. Nggak sama. Objeknya berbeda, maka pengertiannya juga berbeda. Seperti ro'a. Itu artinya melihat. Nador, artinya melihat. Basor, artinya juga melihat. Objeknya beda. Jadi nggak sama objeknya. Maka pengertiannya pun nggak sama. Nah kalau orang yang tidak paham makna sebuah objek, maka dikiranya ujlu ini sama dengan sholat kaifiyat. Akimi sholat sama dengan sholatnya 5 waktu. Karena nggak ngerti objek yang dibaca. Nah, jadi tilawah, objek bacaannya itu nggak sama. Coba perhatikan di sini. Ma'uhya. Bacalah apa yang telah diwahyukan ilaika kepadamu Nabi Muhammad. Wahyu itu bukan tulisan, bahkan juga bukan suara. La sautin wala harfin. Jadi yang dibaca itu objeknya gaib istilahnya. Tapi ya abstrak, tapi nyata, tapi ada. Ya wahyu itu kan sesuatu yang abstrak. Nggak bisa dirasa, nggak bisa dilihat oleh orang biasa, kecuali oleh Nabi. Tapi sesuatu yang dapat dipahami oleh Nabi. Makanya di sini pahami. Ujlu artinya memahami. Jadi membaca untuk bisa paham itu ujlu. Jadi objeknya ini ya adalah sesuatu yang abstrak, yang akan mendapatkan poin adalah faham. Ngerti apa yang dimaksudkan di dalam wahyu itu. Minal kitab, dari apa yang telah Allah tentukan, Allah tetapkan, Allah gariskan. Apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah gariskan tentang sholat. Sholat yang seperti apa? Sholat yang mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu yang Allah kehendaki dari ketentuan yang Allah wahyukan kepada Nabi. Lalu Nabi diperintahkan, aqim, tegakkan itu. Gitu saudara. Kan ayat ini universal, bukan hanya kepada Nabi saja. Karena yang pertama kali menerima wahyu Nabi, ya maka bentuknya wahyu. Lalu wahyu itu diturunkan kepada Allah, dari Allah kepada Nabi, lalu Nabi melisankan. Dari lisan itulah kemudian ditulis oleh para sahabat, sehingga terbentuklah sebuah kitab yang namanya Al-Quran. Maka wahyu ini dapat kita tafsirkan menjadi ayat-ayat Al-Quran nih. Ya celu sama. Alaihim. Ya, pahamkanlah kepada mereka. Gitu. Ini ayat ini kan ada titik ya. Sebelumnya, Walladzi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatslu alaihim. Nah, berarti Nabi dakwah menyampaikan kepada umatnya alaihim
yatlu, berarti Nabi Muhammad bukan lagi membacakan saja gitu, menyuarakan kepada mereka, memberikan pemahaman kepada mereka tentang ayat. Terus wa yu'allimu humul kitab wal hikmah. Jadi objeknya adalah ilmu. Ilmu itu abstrak, sama seperti wahyu. Nggak kelihatan, tapi dia mesti diperdengarkan. Mesti dilisankan oleh Nabi tentang ayat-ayat itu. Yang mengandung ilmu. Tentang apa? Tentang ilmu yang telah dikitabkan, yang telah ditetapkan, yang telah diwajibkan melalui hukum-hukum wal hikmah, kebijakan. Sehingga orang yang bijak itu adalah orang yang berilmu, orang yang hidup di atas landasan ketetapan hukum, makanya mampu menghindari segala bentuk kriminalitas, kejahatan. Makanya intinya yatlu itu memahamkan, bukan membacakan. Hanya sekedar membacakan. Kalau membacakan orang belum tentu ngerti. Ya, cuman bacain doang, mensuarakan doang. Ya, makanya kan saudara pernah ada tuh, dengerin tuh. Kalau perlombaan tilawatil Quran, ada istilah sari tilawah. Sari tilawah. Sari itu berarti kan inti. Inti artinya apa? Yang pokok harus dipahami, itu inti namanya. Intinya apa dari tilawah itu? Berarti kan pemahaman. Begitu, saudara. Ya, jadi objeknya itu beda antara tilawah dengan ikro dengan darosa. Lah kalau darosa tuh Idris, ya, pernah dengar tadarus. Nah, itu objeknya biasanya adalah tulisan yang isinya pelajaran. Makanya orangnya disebut yang mengajarkan mudaris. Ya. Tempat ngajarnya namanya madrasah. Objeknya adalah buku-buku, kitab-kitab yang berisi pelajaran. Maka ada ad-darsul awal, pelajaran pertama. Jadi titik beratnya di sini adalah membaca tulisan. Dan membaca tulisan ini harus jahar, kenceng. Makanya kalau tadarus itu nggak boleh di dalam hati. Harus keluar suaranya, kalau perlu pakai speaker tuh di bulan Ramadan. Tadarusan. Oh. Ya. Begitu. Nah, lain lagi dengan baca dengan kalimat qoro'a atau ikro. Ini belum tentu tulisan. Bisa tulisan, bisa bukan tulisan. Keadaan, suasana, kondisi itu merupakan objek bacaan. Jadi belum tentu, tidak mesti bentuknya tulisan. Kalau ini darosah, itu bentuknya tulisan. Ya. Kalau ini belum tentu. Ini mau objeknya ilmu, inilah objeknya adalah tulisan. Ya, ini objeknya suasana, keadaan, dan berbeda. Jadi kalau meletakkannya itu tidak tepat, ya dikiranya semuanya baca. Gitu. Kembali ke soal sini. Yatlu alaihim ayat. Nah, berarti bagi kita ini adalah ayat Quran. Nah,
jadi Quran ini maksudnya. Karena dibaca sekarang oleh kita. Kemudian ya minal kitab ya. Nah, ini Al-Qur'annya, ini Al-Qur'an, ini ayat. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an itu dipahami, bukan sekedar dibaca. Haknya, domirnya ya bukan Nabi lagi, ya kita, kamu mendapat perintah yang sama dari Allah sebagaimana Allah sampaikan kepada Nabi. Nabi diperintahkan untuk melaksanakan, menegakkan sholat, kita pun sama. Bagaimana cara menegakkan sholat? Solu kama ro'aitumuni usolli. Lihat, berarti melihat sunnah. Nah, sholat secara kaifiat ya, sudah dipraktikkan oleh Nabi. Secara mutawatir terus menerus sama sebagaimana yang dilaksanakan oleh Nabi. Berarti sholat kita hari ini kaifiatnya sama dengan Nabi. Itu nggak usah ribut. Andaikan kitab fikih nggak ada, itu nggak masalah istilahnya. Karena memang mutawatir itu kan disaksikan oleh masyarakat banyak, dipraktikkan oleh masyarakat banyak, terus turun temurun menjadi budaya, ya, menjadi peradaban yang terus berjalan nggak putus. Andaikan kitab fikih nggak ada pun tetap bisa melaksanakan sholat secara kaifiat. Kan kalau kata kiai itu kan nggak bisa kalau nggak ada fikih, kalau nggak ada hadis-hadis. Ya. Ya, namun yang namanya menulis itu adalah budaya yang pasti ada dalam setiap peradaban. Makalah ditulis, uktub, ditetapkan, maka lahirlah kitab-kitab fikih tentang kesolatan. Nah itu saudara, ya. Jadi sama, ya. Apa yang dikehendaki Allah kepada nabinya dan apa yang dikehendaki Allah dan Rasul yang kepada umatnya, kepada kita sama, yaitu aqimis sholat. Ya. Sehingga Nabi di sini bersabda, as-sholatu imaduddin. Sholat itu imad, tiang. Ya, karena berkait dengan iqam, tegak. Jadi yang tegak berdiri itu sebutannya tiang. Tiangnya apa? Adin. Faman aqamaha, dan siapapun orangnya dan barang siapa orangnya yang aqamaha, menegakkannya, faqad, maka sungguh dia aqamaddin, telah ikut andil serta menegakkan din. Tapi sebaliknya, waman tarokaha, yang meninggalkannya, faqad hadamaddin, dia andil ikut serta di dalam merobohkan dinnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana, seperti apa orang yang merobohkan din itu. Atau seperti apa orang yang mentegakkan din itu. Berarti din erat kait hubungannya dengan masalah sholat. Kembali ke sini ke situ. Sholat yang mana yang meruntuhkan din itu? Yang kaifiatkah? Yang aqimis sholatkah? Karena nanti sholat dalam bentuk kaifiyah itu punya dua nilai. Ya.
Dan ini saya mengantarkan pemahaman baca ya. Jadi yang dimaksud di sini bukan baca tulisan ya, hanya baca tulisan saja maksud saya. Ya, ya dimulakan dari tulisan tentunya kan anak Al-Quran ayat karena isi tulisan semua. Tapi intinya adalah pemahaman tentang ilmu. Ya, jadi ilmu intinya yang akan disampaikan tentang masalah sholat yang hakim terutama. Ya, jadi gini saudara, hablum minallah, ya, dan hablum minan nas. Hablum minallah itu Anda berhubungan, berkomunikasi kepada Allah melalui sholat kaifiyah yang diawali dari takbiratul ihram hingga salam. Itu namanya hablum minallah vertikal. Lalu hablum minan nas, hubungan sosial antar sesama manusia, antar sesama orang. Ya. Itu mempraktekkan, mengkonkretkan, melaksanakan apa yang telah saudara janjikan kepada Allah, apa yang telah Anda komitmenkan kepada Allah untuk dipraktekkan di sini. Hablum minan nas. Itu. Nah, praktek hablum minan nas itu ini nih. Fahsya wal munkar, bukan di sini. Di sini adanya. Ketika saudara melaksanakan apa? Aqim, maka di sini prakteknya. Aqimis sholah, prakteknya di hablum minan nas. Bukan pada waktu saudara menghadap Allah ketika takbiratul ihram. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, komitmen saudara seperti itu kepada Allah hingga salah. Itu nggak ada orang yang salah, nggak ada orang yang, ya katakanlah kalau mau melihat orang soleh nggak bisa dilihat di situ. Orang soleh ntar lihatnya di sini. Jadi ketika sholat itu yang ini kaifiyat itu sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya sholat, ya, ya syaratnya itu kan muslim dewasa, ya. Nanti ada tuntunannya mulai dari takbiratul ihram sampai salam, itulah kaifiyat. Ya, itu hanya menetapkan tentang masalah sah dan tidak sahnya sholat. Bukan batalnya sholat. Kalau batal sholat tuh tinggal wudhu aja, balik lagi bisa sholat. Ya. Nah, nanti di sini ada dua penilaian. Penilaiannya ada di sini nanti, bukan di sini. Coba perhatikan hadis ini. As-sholatu imaduddin. Sholat itu imad. Tiangnya din. Orang bilang tiangnya agama. Faman aqamaha. Dan barang siapa yang mentegakkannya, faqad aqamaddin. Waman tarokaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkannya, ya, tarokaha, maka dia telah ikut serta merobohkannya. Nah, perhatikan saudara, apa sih hubungannya antara aqimuddin dengan aqimis sholah? Ya, karena kalau kita lihat faktanya, hampir seluruh umat Islam di dunia ini, seluruh dunia, ya, apalagi yang mayoritas seperti di Indonesia, itu kan banyak yang sholat, ya, banyak yang sholat.
Ya, jadi sholat yang mana? Yang aqimi sholat apa yang kaifiyah sholat? Ya, tentunya keduanya, Pak. Betul. Ya, keduanya memang baik sholat dalam arti kata kaifiyah maupun sholat apalagi sholat dalam pengertian aqimi sholat. Tapi titik fokusnya di sini, di aqimi sholat. Ya, mentegakkan sholat, maka kaifiatus sholatnya ngikut. Tapi kalau hanya af'alus sholat yang berkaitan dengan kaifiat, belum tentu. Dinnya ikut qiyam, dinnya ikut tegak, belum tentu. Karena faktanya memang demikian. Ternyata seperti yang saya katakan tadi, bahwa sholat dalam arti kata kaifiyat, ya, yang diawali dari takbiratul ihram hingga salam, ya, itu punya dua nilai. Ya, ada sholat yang sahun, ada sholat yang khusyuk. Ya, ancamannya tadi, fawailul lil musallin. Ternyata neraka ancamannya bagi orang-orang yang sholat, yang sembahyang 5 waktu. Ya, neraka ancamannya. Kenapa diancam neraka? Karena sholatnya sahun. Ya, secara kaifiat sah. Tapi secara aqim dia tidak melaksanakan. Dia tidak mentegakkan sholat. Makanya saya katakan bahwa di sini nilainya ada sholat itu. Bukan di sini titik fokusnya, tapi di sini. Karena di sini yang vertikal itu Anda baru menyatakan ingin berbuat sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Maka aplikasinya di sini. Ya, kalau mau nyari pahala ya dari sini ke sini. Di situ letak adanya pahala. Kalau istilah agama kan pahala. Nah di sini pahala adanya. Ya, bukan di sini. Kalau di sininya bejat, ya boro-boro pahala yang sana malah makin nambah dosanya. Sholatnya iya, dustanya jalan. Sholatnya iya, sembayangnya iya, korupsinya jalan. Bohongnya jalan, ya sudah. Malah berlipat-lipat. Semakin rajin sembayang, semakin neraka. Akhirnya begitu kan. Kenapa? Ya kan dia dusta terus. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kan dia mengatakan seperti itu. Atau kita berkata seperti itu kepada Allah. Tetapi perbuatan keji dan munkarnya itu tidak terrealisir untuk dihindari. Nah itu saudara. Makanya kenapa disebut aqimi sholat sama dengan aqimuddin. Ya. Jadi yang aqimuddin itu yang aqimi sholat ya. Bukan yang af'alus sholat. Itu catatannya. Ya. Karena yang af'alus sholat orang belum tentu bisa menghindari ini fasa wal munkar. Tuh saudara. Ya. Nabi bersabda seperti ini, ya, kita harus paham bahwa din itu adalah sistem sosial, saudara. Sosial. Disebut dengan istilah masyarakat madani, masyarakat Madinah. Ya. Nah, ini tegak nih. Sistem sosial yang dibangun oleh Nabi itu tegak di Madinah. Makanya Madinah itu ismun makan lidin. Tempat dikokohkannya, tempat ya dikuatkannya sistem sosial. Begitu. Jadi bukan sekedar agama. Maka din diterjemahkan agama. Ya, akhirnya ini doang nih, vertikal doang. Sistem sosialnya bubar. Itu.
Jadi makanya lekatnya begitu. Aqimis sholat sama dengan aqimuddin. Tapi af'alus sholat ya tidak berkait dengan aqimuddin. Yang berkait dengan aqimuddin adalah aqimis sholat. Tuh saudara. Jadi tarokah ini ya bukan diartikan meninggalkan sembahyang, artinya nggak sembahyang, bukan. Tarokah di sini ya orangnya sembahyang tapi sahun, sholatnya sahun, tuh yang dimaksud dengan tarokah. Tapi bagaimana yang nggak benar-benar nggak melaksanakan af'alus sholahnya, nggak melaksanakan kaifiatnya, ya apalagi sama juga ya setali 3 uang ya, nggak punya nilai ya, baik yang sholat ataupun tidak sholat secara kaifiah itu dikelompokkan dalam tarokah. Begitu saudara ya. Nah jadi itulah yang dapat saya jelaskan. Ini sabda Nabi, ini firman-firman Allah, jadi nyambung berkait. Tapi kalau dibahasnya hanya af'alus sholat saja, kagak nyambung ke sini ya, ke sabda Nabi nggak nyambung ya. Jadi itulah yang saya pernah katakan, bahwa orang melaksanakan hadis, mengamalkan hadis, belum tentu melaksanakan sunnah. Kalau mau melaksanakan sunnah, ya bangun sistem sosial sebagaimana Rasulullah, tuh baru nyunah. Ya, kalau cuman cuplik hadis, cuplik ayat, merasa nyunah belum. Nah, itulah saudara yang dapat saya sampaikan. Semoga ini menjadi pembelajaran dan perhatian buat kita. Ya, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.